Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianaka Tika Fajarina, NRP 20422411030. Sini saya ingin menjelaskan singkat tentang transformasi Laplace dan transformasi Z dalam sistem pengolahan G6. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita akan memahami dulu apa itu transformasi Laplace dan Z. Nah, transformasi Laplace dan Z ini adalah transformasi matematika untuk menganalisis sinyal dan sistem dalam domain frekuensi kompleks. Ini memudahkan kita mempelajari stabilitas, respon frekuensi, dan perilaku sistem. Di sini kita memiliki sistem yang digambarkan oleh persamaan diferensial yang rumit. Dengan Laplace, persamaan itu bisa diubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah diolah. Dalam slide keempat ini, transformasi Laplace dari sebuah sinyal xt didefinisikan sebagai xs sama dengan integral tak terhingga hingga 0 xt e pangkat min st dt. Mana sih? Di mana s sama dengan theta ditambah j, di mana theta sama dengan di mana S sama dengan theta ditambah J omega adalah variabel kompleks. Selanjutnya, untuk di slide kelima ini adalah penerapan pada sinyal eksponensial yaitu xt sama dengan e pangkat 3t ut, di mana ut adalah fungsi step yang membuat sinyal bernilai 0 untuk t lebih kecil daripada 0. Dalam slide ke-6 ini merupakan substitusi ke rumus Laplace. Kita substitusi xt ke dalam rumus, yaitu xs sama dengan integral tak terhingga hingga 0 e pangkat 3t kali e pangkat min st dt sama dengan integral tak terhingga hingga 0 e pangkat s min 3 t dt. Integral tersebut dapat diselesaikan sebagai integral tak terhingga hingga 0 e pangkat min s min 3t dt menjadi min 1 per s min 3 e pangkat min s min 3t. Nah, di dalam slide 8 ini merupakan evaluasi batas integral, yaitu pada t sama dengan tak terhingga e pangkat s min 3 dikalikan tak terhingga sama dengan 0, asalkan RE sama dengan S min 3 lebih besar dari 0 atau RES lebih besar daripada 3. Pada T sama dengan 0, E pangkat 0 sama dengan 1. Dalam slide 9 ini adalah hasil akhir Laplace dengan region of convergence atau ROC, yaitu XE sama dengan 0 min 1 per S min 3 sama dengan 1 per S min 3. Dan di dalam slide 10 ROC adalah daerah di bidang S di mana transformasi Laplace konvergen. ROC tidak boleh mengandung pola atau titik di mana X S tak terhingga. Untuk sinyal kausal seperti E pangkat 3T UT, ROC selalu berada di sebelah kanan, pol paling kanan. Sekarang sini.
Nah, di sini kedua ROC harus overlap agar transformasi valid. Jadi ROC total adalah min 2 kurang dari RES kurang dari 2. Sebuah sistem dikatakan stabil jika ROC-nya mencakup sumbu J omega atau sumbu imajiner. Itu artinya sistem memiliki respon terbatas untuk input terbatas. Misal, HS sama dengan 1/S plus 2, ROC lebih kecil dari min 2. Sumbu J omega ini di mana RES sama dengan 0, termasuk dalam ROC, jadi sistem menjadi stabil. Selanjutnya, HS sama dengan 1/S min 2, ROC lebih kecil dari 2. Sumbu J omega tidak termasuk dalam ROC. Jadi, sistem akan menjadi tidak stabil. Jika ROC mencakup sumbu J omega, kita bisa mengganti S sama dengan J omega untuk mendapatkan transformasi Fourier. X J omega sama dengan XS, yang dimana S sama dengan J omega. Laplace memiliki banyak sifat berguna. Di antaranya adalah linearitas, pergeseran waktu, konvolusi menjadi perkalian. Sifat konvolusi sangat powerful. Rangkaian RC sederhana, persamaan diferensialnya adalah RC dV per dt plus V RC dV per dt plus V V RC dV per dt plus VC per Vin. Dengan Laplace, persamaan diferensial menjadi RC kali SVC S plus VC S sama dengan V in S. Dalam slide ke-24 ini, itu adalah fungsi transfer. Kita dapat fungsi transfer seperti berikut. HS sama dengan VCS per V in S sama dengan 1 RC S plus 1. Dan selanjutnya di slide ke-25, kita mendapatkan respon frekuensi, yaitu dengan mengganti S sama dengan J omega, kita dapat respon frekuensi seperti H J omega sama dengan 1 per J omega RC plus 1. Selanjutnya, di slide ke-26 ini adalah magnitudo dan fasa. Magnitudonya yaitu H J omega sama dengan 1 J omega RC plus 1. H J omega sama dengan 1 per akar 1 plus omega RC pangkat 2. Sedangkan fasanya yaitu H J omega sama dengan min tan pangkat min 1 omega RC. Di slide ke-27 ini transform Z transform untuk sistem diskrit. Untuk di slide 28 ini, diskrit Xn adalah Xz sama dengan sigma tak terhingga, N sama dengan min tak terhingga, Xn Z pangkat min N. Di sini Z sama dengan RE J omega adalah variabel kompleks. R menentukan decay atau pertumbuhan, sedangkan omega merupakan frekuensi sudut. Bidang Z memiliki unit circle Z sama dengan 1, yang analog dengan sumbu J omega di Laplace. Sistem stabil jika ROC yang mencakup unit circle. Misal, Xn sama dengan A pangkat N UN, maka Xz sama dengan
sigma tak terhingga N sama dengan 0, A pangkat N kali Z pangkat min N sama dengan sigma tak terhingga N sama dengan 0, A, A kali Z pangkat min 1 N. Pada slide kedua ini adalah deret geometri. Ini adalah deret geometri dengan rasio A kali Z pangkat min 1 konvergen jika A kali Z pangkat min 1 lebih kecil daripada 1 atau Z lebih besar daripada A. Sehingga XZ sama dengan 1/1 min AZ pangkat 1 sama dengan Z per Z min A. Full Z sama dengan A, sedangkan 0Z sama dengan 0. Jika sinyal diskrit diperoleh dari sampling sinyal kontinu dengan periode T, maka Z sama dengan E pangkat ST. Dengan menempatkan pole dan zero di bidang Z, kita bisa mendesain filter digital dengan respon frekuensi tertentu. Baik Laplace maupun Z-transform mengubah masalah yang sulit di domain waktu menjadi masalah aljabar yang lebih mudah di domain frekuensi kompleks. Teknik ini digunakan secara luas dalam teknik kontrol, pengolahan sinyal audio dan gambar, komunikasi digital, analisis rangkaian elektronika. Dengan memahami dasar-dasar Laplace dan Z-transform ini, kita memiliki fondasi yang kuat untuk menganalisis dan mendesain sistem baik kontinu maupun diskrit. Terima kasih, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan singkat yang saya berikan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.